Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para jamaah tercinta, jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian di malam ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, di dalam hidup, gemahkan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kami akan memberi judul di dalam kajian ini, yakni bersetubuh dengan Allah atau bersetubuh dengan Sang Maha Pencipta. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang kedengarannya sangat amat tabu untuk diungkap. Akan tetapi semua diungkap meskipun kelihatannya tabu, agar hati kita sadar, agar diri kita menyadari bahwa siapakah Allah itu, bahwa siapakah Sang Pencipta itu. Dan semoga pun kita menyadari bahwa selama ini kita pun tidak sadar bahwa kita selama ini menduduki singgasananya Allah. Kita selama ini tidak sadar telah jadi Allah. Selama ini kita telah tidak sadar telah menjadi Sang Pencipta atas kehidupan dan atas badan-badan yang selama ini kita akui sebagai milik kita. Itulah ketidaksadaran kita selama ini di dalam kehidupan ini. Karena kita selama ini belum bertuhan. Karena kita selama ini belum beragama secara hakikatnya. Secara sebenar-benarnya. Secara hati. Secara nyawa. Secara jiwa, secara ruh, dan secara hidup. Beragama dan bertuhannya kita hanyalah selama ini
di dalam sudut pandang badaniah saja, di dalam sudut pandang syariatnya saja, di dalam sudut pandang raga badan yang selama ini kita akui sebagai hak milik kita ini saja. Jadi beragamanya Allah badaniah, bertuhannya Allah kemanusiaannya. Padahal di dalamnya tak ada Tuhan di dalam hati manusianya. Padahal di dalam hati manusianya tidak ada agama kecuali beragamakan hawa nafsunya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa maknanya bersetubuh dengan Allah? Apa maknanya bersetubuh dengan Sang Pencipta? Agar kita tahu dengan kenyataannya bahwa hidup dan tubuh ini bukan hidup manusia kita. Hidup dan tubuh ini bukan milik manusia kita. Hidup dan tubuh ini bukan ciptaan diri kita. Agar kita menyadari di dalam kehidupan ini. Dengan kejahilian yang kita lakukan selama ini, yang beragamakan hanya kepada hawa nafsunya, yang bertuhankan hanya kepada hawa nafsunya, maka diturunkanlah sosok Nabiullah Muhammad Rasulullah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, untuk membenahi akhlak-akhlak kita yang bejat ini, untuk membenahi akhlak-akhlak kita yang jahiliyah ini, membejati Allah, menjahili Allah selama ini di hati kita. Maka dari itu turunlah Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Rasulullah yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia, untuk menyadarkan manusia, untuk membenahi akhlak-akhlak budi pekerti agar manusia bisa menempuh budi pekerti yang luhur di sisi Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi Muhammad sudah menekankan di dalam ajaran-ajarannya, innamal a'malu binniyah. Awalilah dengan niat apapun yang kau kerjakan. Tujuannya untuk apa niat itu dikumandangkan? Niat itu dikumandangkan tujuannya agar kita selamanya tidak jadi Tuhan di hati kita, yakni selalu merelakan, selalu meridhokan apapun yang kita kerjakan, sambung mencapai kepada lillahi ta'ala. Agar di hati kita tidak mengaku-ngaku jadi Tuhannya amal. Agar di hati kita tidak mengaku-ngaku jadi Tuhannya sholat. Agar di hati kita tidak mengaku-ngaku sebagai Tuhannya pekerjaan kita. Agar di dalam hati kita tidak mengaku-ngaku menjadi Tuhannya ketika saat kita duduk. Agar di dalam hati kita tidak mengaku-ngaku menjadi Tuhannya saat kita beraktivitas apa saja. Inilah makna kembali. Inilah yang dimaksud bersetubuh. Maknanya Allah bersetubuh dengan ciptaannya. Allah bersetubuh dengan apapun yang diciptakannya. Kenapa? Karena tak bila tanpa hidup, bila tanpa uripe Allah, maka tubuh takkan ada,
Dan maka kewujudan apapun yang ada di alam semesta ini pun juga takkan pernah ada tanpa uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca di dalam surat Al-Quran surat yang ke-59 ayat ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Shadaqallahul azim. Apa maknanya gunung ini ketika dibacakan Al-Quran akan hancur gunungnya. Terpecah belah. Apa maknanya semua ini? Jadi maknanya adalah bila manusia didatangkan kepahamannya untuk menuju hakikat makrifat diri sejati manusianya. Bila dibacakan Al-Quran, maka hancur leburlah kewujudan kemanusiaannya di hatinya. Maka hancur leburlah kehidupan manusianya di hatinya. Maka hancur leburlah badan manusianya di hatinya. Semuanya hancur, yang ada hanyalah lillahi ta'ala. Linasnya hancur, yang ada lillahi ta'ala. Inilah yang dimaksud Allah bersetubuh dengan makhluknya. Allah bersetubuh dengan ciptaannya. Manusia bersetubuh dengan sang pencipta diri manusianya. Jadi bukan manusianya yang bersetubuh, bukan manusianya yang bisa melihat Allah, akan tetapi ketika manusianya sudah rela, ketika manusianya sudah ridho bahwa dirinya hakikatnya itu benda yang hancur, rusak, benda yang adam, yang tak ada, maka manusia menyadari bahwa begitu nyatanya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Inilah yang dimaksud bersetubuh dengan Allah. Manusia bersetubuh dengan yang menciptakannya. Sang makhluk bersetubuh dengan sang Khalik. Maknanya kekuasaan sudah diambil penuh dengan yang menciptakan alam semesta ini. Jadi yang dimaksud bersetubuh dengan Allah, bersetubuh dengan sang pencipta, itu adalah ketika manusianya sudah sadar bahwa manusianya bukan Tuhan di hatinya. Bahwa manusia sudah sadar bahwa manusianya bukan penguasa di hatinya. Itulah yang dinamakan bersetubuh dengan Allah. Maknanya setelah manusianya tiada, yang ada hanyalah Allah dan ciptaan Allah. Maknanya badan sudah dikuasai Allah daripada dikuasai oleh kita sendiri.
kegiatan sudah dikuasai oleh Allah daripada dikuasai oleh diri kita selama ini. Sholat sudah dikuasai oleh Allah daripada sholat yang diakui sebagai sholat yang manusia selama ini. Ibadah, amal ibadah dan amal apapun, aktivitas yang ada di dalam kehidupan ini sudah diambil alih oleh sang penciptanya lagi daripada diambil oleh diri manusia kita seperti selama ini yang selalu mengaku-akui sebagai Tuhan daripada mengaku-akui sebagai hamba Tuhan di hatinya. Inilah yang dimaksud bersetubuh dengan sang pencipta. Maknanya ketika kita duduk, kita bersetubuh dengan sang pencipta. Maknanya tiadakan dirimu di hatimu. Maknanya nyatakanlah duduknya badan ini karena diperintah oleh kun fayakunnya. Hidup yang menghidupi badan ini. Inilah yang dinamakan bersetubuh. Maknanya zahir batinnya ahad. Maknanya hidup dan badannya ahad bersetubuh. Maknanya sinkron kepada yang menciptakannya. Selama ini kan tidak sinkron. Makhluk ngaku jadi khalik. Makhluk mengaku menjadi sang pencipta. Akhirnya tak bisa bersetubuh. Akhirnya tak bisa menikmati kehidupan ini. Kenapa? Karena manusia hanyalah disiksa dan diazab belaka di dalam hatinya karena mensetubuhi ciptaan-ciptaan Allah. Maknanya karena mengaku-akui dan menguasai ciptaan-ciptaan Allah termasuk diri dan badannya serta apapun yang diperbuatnya. Jadi manusia tak akan pernah bisa bersetubuh dengan Allah kecuali Allah bersetubuh dengan ciptaan-ciptaannya. Kecuali Allah menyatu ahad di dalam apapun yang diciptakannya. Inilah yang dimaksud bersetubuh dengan Allah. Inilah yang dimaksud bersetubuh dengan sang pencipta makhluk. Jadi bagaimana caranya untuk merealisasikan itu semua? Untuk merealisasikan itu semua, maka sadarilah kesalahan diri kita. Sadarilah kejahilian diri kita selama ini terhadap sang pencipta. Ada lagi di dalam, ada ayat lain di dalam surat yang ke-7 ayat yang pertama. Yang artinya, dan tatkala Musa datang munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhan menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur, luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau
dan aku orang yang pertama-tama beriman. Sadaqallahul adzim. Jadi rahasianya adalah maka tak satu pun manusia bisa menyaksikan Allah. Tak satu pun manusia bisa melihat Allah. Tak satu pun manusia bisa bertemu Allah. Kecuali hancur dulu kemanusiaannya. Kecuali mati dulu kemanusiaannya. Kecuali baiat dulu kemanusiaannya. Baru bertemu Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika manusianya sudah hancur, lulu lantak, itulah yang dimaksud Allah bersetubuh dengan manusia. Manusia bersetubuh dengan sang pencipta diri manusianya. Ketika manusianya sudah tak jadi Tuhan lagi di hatinya. Ketika manusianya sudah bertaubat dari menjadi sang penguasa di hatinya. Ketika manusia kembali kepada kekuasaan Tuhannya. Inilah yang dimaksud kembali kepada sang pencipta di dalam lillahi ta'ala. Inilah agama yang lurus. Inilah agama keselamatan. Bukan agama hanya sekedar nama-nama agama saja. Akan tetapi hati beragama. Hati sudah selamat dari yang selain Allah. Itulah agamanya para nabi dan para rasul. Dan itulah agamanya para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya sebelum kita akhiri kajian di malam ini, seperti biasa, mari kita berlatih 3 menit saja, masuk ke dalam diri kita, hancurkan diri manusia kita di hati kita, lululantakkan kekuasaan diri manusia kita di hati kita, hancurkan cita-cita manusia kita, hancurkan keinginan-keinginan apapun yang kita inginkan selama ini, hancur leburkan di dalam uripe Allah. 3 menit saja kita masuk ke dalam diri kita dan kita pasrahkan kepada uripe Allah. Silakan 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hal yang demikian ini wajib kita latih dimanapun dan saat apapun. Kita wajib melanggengkan yang seperti ini. Inilah yang disebut afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dengan begitulah caranya untuk mengaplikasikan bahwa tiada Tuhan selain Allah ketika diri kita sudah tak jadi Tuhan lagi di hati kita. Marilah kita akhiri kajian di malam ini dengan melanggengkan sholawat zalimin daf'ul bala agar hati kita terhindar dari zalim-zalimnya hati, dari balak-balaknya hati, dari godaan iblis dan setan yang selama ini sudah lama menjadikan kita budak-budaknya,
menjadikan kita rasul-rasulnya, menjadikan kita utusan-utusannya, menjadikan kita pesuruh-pesuruhnya. Sekian lamanya kita berada di dalamnya. Marilah kita akhiri perbudakan-perbudakan ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin biwalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bighalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal masgilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.